Pernah gak sih kamu sadar kenapa timeline kita tuh selalu penuh dengan berita buruk? Kecelakaan, perselingkuhan, kriminal, gosip jelek. Padahal kita juga udah capek ngeliatnya. Tapi kok tetap ngeklik, tetap nonton, bahkan tetap nyari. Kali ini kita akan bahas satu hal sederhana. Manusia tuh memang suka berita buruk. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena kita jahat. Bukan karena kita senang lihat orang susah. Alasannya ternyata lebih dalam. Bahkan ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Otak kita tuh masih pakai cara lama, dunianya udah baru. Sejak zaman dulu hal-hal buruk itu urusannya tentang hidup atau mati. Karena kebiasaan itu, otak kita sampai sekarang masih reaktif banget sama hal-hal yang kelihatannya tuh ancaman. Dari zaman manusia-manusia awal, generasi jauh sebelum kita, sifat waspada itu sudah jadi kunci keselamatan. Zaman dulu kan hidup tuh di alam terbuka ya, tanpa teknologi, tanpa lampu, tanpa pagar. Siapa yang paling peka sama bahaya, dialah yang paling besar peluangnya untuk selamat dan ngejaga keluarganya tetap hidup. Ada satu prinsip sederhana yang kudu dipegang. Lebih baik salah kira ranting sebagai ular daripada salah kira ular sebagai ranting. Salah yang pertama tuh cukup bikin deg-degan ya, tapi salah yang kedua itu bisa bikin nyawa melayang. Dan pola pikir itu kebawa sampai sekarang. Makanya setiap hal negatif tuh terasa lebih penting buat dicek. Hal-hal yang menyenangkan ya bagus, tapi bukan prioritas. Hal yang kelihatannya tuh bahaya, nah di situ otak langsung reaktif. Kita tuh punya mode bawaan, waspada dulu, seneng belakangan. Jadi kalau kita lebih cepat tertarik sama berita buruk, itu bukan salah kita sepenuhnya. Itu adalah insting kewaspadaan lama yang masih aktif di dunia yang sudah berubah total. Berita buruk itu dopamin dalam bentuk aneh. Kedengarannya janggal ya. Tapi gini, setiap kali kita lihat berita buruk, sebenarnya ada dua reaksi yang muncul bebarengan. Pertama, kita tuh ngerasa sedikit terancam. Kayak ada bagian otak yang bilang, ini bahaya loh, perhatiin dulu deh. Tapi di saat yang sama, kita juga ngerasa aman. Karena kejadian itu bukan terjadi pada kita. Kita cuma nonton dari jauh. Dua perasaan yang bertabrakan ini sering bikin emosi kita jadi lebih kuat. Dan emosi yang kuat otomatis bikin perhatian kita nempel. Dan di penelitian psikologi, kondisi kayak gini tuh emang bikin otak fokus lebih lama. Ada studi dari University of Michigan yang bilang otak manusia memberi 30 hingga 40% perhatian lebih lama pada informasi negatif dibanding informasi positif. Itulah sebabnya kadang kita heran sendiri. Loh, kok aku ngeklik berita kriminal lagi ya? Ya karena tubuh kita tuh ngirim pesan seolah-olah kayak ini tuh penting, liatin deh. Siapa tahu bisa jadi pelajaran. Algoritma tahu otak kita tuh boros rasa takut. Algoritma itu sederhana. Mana yang bikin orang berhenti scroll? Dan data di internet itu jelas banget. Berita negatif itu dibuka 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada berita positif. Ada riset dari MIT yang menemukan bahwa konten negatif dan hoax menyebar 6 kali lebih cepat dibanding berita faktual. Algoritma tentu milih siapa yang paling cepat nyebar dan paling sering diklik. Judul yang pakai kata bahaya, waspada, ancaman, atau berita buruk atau viral buruk, performanya jauh lebih tinggi. Akhirnya, timeline kita tuh isinya bukan gambaran dunia yang sebenarnya, tapi dia adalah kumpulan hal-hal yang paling buruk yang terjadi setiap hari dari seluruh penjuru. Makanya, kita tuh sering ngerasa dunia makin kacau. Padahal yang kacau itu apa yang ditampilkan ke kita, bukan kenyataan aslinya. Berita buruk bikin kita merasa tahu sesuatu. Otak manusia tuh paling gak suka dengan hal yang gak pasti. Makanya begitu ngelihat berita buruk, kita otomatis ngeklik buat nutup rasa penasaran dan bikin diri sendiri tuh merasa lebih ngerti, lebih siap. Kayak ada suara dalam kepala tuh yang bilang, udah tahu aja dulu, biar gak kaget nanti. Secara naluri, ini tuh sama seperti cerita zaman dulu. Kabar tentang desa yang diserang macan tuh bisa menyebar lebih cepat daripada kabar panen raya. Karena yang satu ngasih rasa aman, sementara yang lainnya cuman ngasih kabar baik. Padahal setelah nonton atau baca, seringnya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Cuma jadi cemas dan terbawa suasana, udah itu doang. Sebenarnya kita bukan sedang cari informasi, kita cuma pengen ngerasa punya kontrol aja. Meskipun ya itu cuma ilusi. Terkait brand plus media, ini adalah bensinnya. Karena nyatanya berita buruk itu murah banget untuk dibuat.
Nggak perlu riset panjang, nggak perlu data super akurat, yang penting bisa bikin orang emosional aja. Dan di dunia sekarang, perhatian itu sama kayak uang. Semakin banyak orang berhenti scroll, semakin besar cuannya. Ini bukan hal baru. Di akhir tahun 1800-an, koran-koran Amerika tuh punya istilah yellow journalism, yang artinya berita tuh dilebih-lebihkan supaya orang terpancing emosinya. Dan bener aja, laporan kriminal dan kecelakaan waktu itu bisa melipat gandakan penjualan koran. Tahun 90-an juga sama. Program TV bertema kriminal dapat rating paling tinggi karena ada rumusnya. If it bleeds, it leads. Berita buruk itu lebih menjual. Jadi wajar aja kalau berita buruk jadi produk paling laris. Dari sudut pandang media, itu adalah investasi yang paling menguntungkan. Jadi, kenapa kita suka berita buruk? Otak kita tuh hasil proses panjang manusia sejak generasi awal, dibentuk oleh pengalaman hidup berabad-abad, di lingkungan yang penuh ketidakpastian, penuh ancaman, bukan sesuatu yang dibuat buat ngikutin algoritma kayak zaman sekarang. Masalahnya, sekarang hidup kita itu justru banyak diatur oleh algoritma, bukan lagi sama insting kewaspadaan yang dulu ngejaga manusia tetap hidup. Otak kita cuman punya tujuan sederhana, kita selamat. Dah itu aja. Insting ini kuat banget dan para psikolog menyebutnya sebagai negativity bias. Kecenderungan otak kita untuk lebih cepat merespon hal negatif dibanding hal positif. Sementara internet punya tujuan lain, bikin kita terus betah, bikin kita terus scroll, terus balik lagi, dan tujuannya itu beda banget. Jadi begini, insting kita itu nyari hal-hal yang kemungkinan berbahaya. Algoritma itu nyodorin hal-hal yang paling bikin kita berhenti scroll. Hasil akhirnya cocok banget. Dan kombinasi dua hal inilah yang bikin timeline kita itu ngerasa penuh kekacauan. Bukan karena dunia yang makin buruk, tapi karena dua sistem antara otak dan algoritma yang sama-sama bekerja untuk alasan yang berbeda. Kalau kamu ngerasa dunia ini makin rusak, coba ingat satu hal. Yang kamu lihat di layar itu bukan dunia yang sebenarnya. Itu cuma kumpulan hal-hal buruk yang paling laku dijual. Mulai sekarang, coba lebih pilih-pilih apa yang kamu konsumsi. Karena apa yang kamu lihat setiap hari, pelan-pelan berubah jadi cara kamu ngelihat hidup. Ini makin ngerti, sampai ketemu di video berikutnya.